Halo semuanya, perkenalkan aku Vicky Ardiansa dan pada video kali ini aku akan membahas sebuah percabangan if yang ada di pemrograman teman-teman. Jadi percabangan if ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu yang pertama ada if bersarang dan yang kedua ada if bertingkat teman-teman. Jadi kedua if ini akan digunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya dalam membuat sebuah program kurang lebih seperti itu. Dan sebelum itu aku ingin membahas sebuah tugas atau studi kasus yang ada di modul praktikum teman-teman. Ya, di sini kita diberikan ada dua tugas. Yang pertama itu kita disuruh membuat untuk flowchart yang meminta input kuantitas barang yang akan dibeli dan melaporkan harga per unit serta total pembayaran. Jadi di sini aku analogikan contohnya seperti ketika kita membeli barang sesuatu dengan kuantitas yang lebih banyak atau membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak, itu akan mendapatkan harga per unitnya itu lebih murah teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk konsepnya. Nah, kita implementasikan sebagai flowchart teman-teman di sini. Nah, di sini aku udah rancang untuk input kuantitas dari barang tersebut. Nah, di sini kalau kalian lihat aku menggunakan tipe atau jenis percabangan if yang ini teman-teman, yang bertingkat. Nah, bisa kalian lihat di sini dari strukturnya itu seperti tingkat seperti ini teman-teman. Nah, kalau kalian tanya apa itu if bertingkat, nah if bertingkat itu biasanya digunakan ketika kita memiliki beberapa kondisi yang mengharuskan kita untuk mengeceknya satu persatu atau secara berurutan teman-teman. Jadi mengeceknya itu dari atas sampai ke bawah untuk menemukan nilai true-nya. Nah, seperti ini teman-teman contohnya ya. Kondisi pertama itu ada ketentuan atau ada percabangan. Apakah kuantitas itu range-nya itu 1 sampai 5? Ya, barang yang kita beli itu 1 sampai 5. Jika iya, maka harganya berikut. Jika tidak, maka akan mencari kondisi-kondisi yang akan bernilai true teman-teman untuk di sini. Nah, contohnya langsung aku contohkan aja untuk cara implementasinya. Di sini akuran akan ada inputan untuk masukkan kuantitas barang yang akan dibeli. Itu barang yang barang aku akan beli itu ada 25. Nah, otomatis akan ada eh total harga dan harga per unitnya itu berapa teman-teman. Jadi aku dapat di 68.000 dan total pembelianku ada 1.700.000 seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk konsep dasarnya itu eh pada percabangan ini atau pada EV ini akan mengecek mengecek kondisi kita teman-teman, apakah bernilai true. Jika true langsung akan ada output sekian. Jika tidak maka akan mencari kondisi-kondisi yang akan berkemungkinan untuk bernilai true seperti itu teman-teman. Jadi sistemnya akan terus mencari sampai bernilai true, kurang lebih seperti itu untuk konsep yang eh, kuantitas barang tersebut. Oke, next untuk yang kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah flowchart untuk menghitung body mass atau body mass index BMI. Nah, berdasarkan inputan tinggi dan berat badan. Jadi nanti kita akan membuat sebuah inputan dari tinggi dan berat dan nanti akan menggunakan rumus BMI kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan diklasifikasikan sebagai berikut ya teman. Jadi mulai dari underweight, normal, overweight, sampai obese dan extreme obese kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita implementasikan ke flowchart. Terus sebelumnya aku udah buat untuk flowchartnya itu di body mass. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalian lihat di sini familiar dengan modelnya itu menggunakan percabangan if apa. Ya, betul sekali aku menggunakan if bertingkat teman-teman. Karena di sini ada beberapa kondisi yang harus dicek satu persatu dan secara berurut teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk konsepnya di sini kita harus menginputkan berat terlebih dahulu, terus lanjut menginputkan tinggi. Nah, eh, untuk rumus dari BMI ku sendiri aku memakai, oh ya sebelum itu untuk input tinggi ini aku menggunakan
satuan sentimeter teman-teman. Jadi nanti akan menggunakan nanti akan menggunakan rumus seperti ini. Jadi berat dibagi dalam kurung tinggi per 100 pangkat 2, kurang lebih seperti itu jika menggunakan satuan sentimeter, karena kita kan lebih sering menggunakan satuan sentimeter teman-teman untuk mengukur tinggi badan. Nah, sama seperti konsep yang tadi, di sini akan ada kondisi-kondisi yang akan mengecek apakah bernilai benar atau salah. Jika salah akan terus next ke mana, ke kondisi-kondisi selanjutnya yang akan bernilai true, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita implementasikan atau langsung kita roll. Masukkan berat badanku ada di 70 kilo, masukkan tinggiku ada 170 cm. Nah, langsung otomatis kita dapat di BMI 24 atau di klasifikasi normal teman-teman. Jadi klasifikasi normal ini BMI-nya itu di range 18,5 sampai dengan 24,9 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Intinya teman-teman, untuk percabangan bertingkat ini itu kita gini, konsepnya itu akan ada if lagi ketika ada kondisi false. Itu syaratnya untuk dari if bertingkat ini. Nah, gimana Mas kalau semisal if setelah if ini bernilai true tapi akan ada if lagi. Nah, itu kita biasa disebut dengan if di dalam if atau if bersarang teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Aku jelaskan secara singkat ya. Ini intinya nanti akan ada sebuah cluster ATM. Cluster yang atas itu ada premium dan gold. Di sini bisa kalian lihat. Terus yang biasa itu ada ATM silver dan ATM biasa juga. Nah, itu konsep dari if bersarang ini akan ada if utama yang di dalamnya itu akan ada if lagi teman-teman. Nah, dengan syarat if utama ini jika bernilai true maka akan ada if lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya biasanya untuk if bersarang ini digunakan ketika ada kondisi tambahan teman-teman. Jadi misal aku di sini input clusterku anggap aja cluster atas ya teman-teman, atas clusterku aku cluster atas aku masukin punyaku gold. Nah, otomatis outputnya akan ini biaya admin ya teman-teman, kurang lebih seperti itulah untuk implementasi kecilnya dari if bersarang ini. Nah, intinya itu tadi, pokoknya kalau misal kalian menemukan sebuah if dan pada nilai true-nya ini ada if lagi, itu bisa kita bilang if bersarang teman-teman, atau if di dalam if, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan singkatnya dari dari percabangan if ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal yang kurang dipahami. Sekali lagi aku mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.